Masih bersama gua Kanjeng Anton, ya ada di Bogor. Bogor punya cerita, kita yang ceritain. Kali ini kita kedatangan Mas Raffi. Wuh, gila. Kenal Mas Raffi ini 2016. Benar, 2015 2016 ya. Kita ketemu di Flores 26. Ya. Soalnya yang bikin unik itu jangan Mas Dim, masih muda. Tapi ini gini badannya digambar semua nih. Jadi boleh dilihatin. Oh, gini kan. Nah, ini yang bikin unik itu ya pasti ya. Jadi sebelum kita bahas ini, Raffi akan ngali dulu. Siapa sih sebenarnya si Raffi? Memang saya tuh udah dari 2015-16 ya sama Amadon ini juga. Jadi kalau itu tuh emang sulit juga nyari pekerjaan kan. Nah, pertama kalinya awal mula saya cari kerja ya. Nah, sebelumnya pernah nyari kerja itu setelah lulus jadi fotografer, itu belum tato full, masih di sini. Tapi udah ditato. Di sini. Jadi di tato itu SMA di dada sama di sini nih. Itu belum kelihatan. Oke. Dan itu masih bisa untuk cari kerja ya. Karena emang saya juga suka mentato ya, suka. Oh, memang punya itu tato. Kalau studi sih belum, tapi udah belajar nato pakai mesin rakitan yang dulu. Banyak teman-teman yang datang juga untuk buatin tato gitu ya. Oke. Kayak ini semua kan saya bikin sendiri. Ini gambar sendiri. Bikin sendiri. Iya, bikin sendiri ini. Termasuk yang di sini. Ya. Jadi awalnya ketahuan sama orang tua tuh yang belah sini nih awal. Ketahuan langsung pengen di laser besoknya. Mau dihilangin lah gitu kan. Ya, langsung telepon dokter kulit tuh waktu itu. Disuruh besok ikut di laser. Malam itu juga saya nggak langsung keluar rumah. Kabur. Balik-balik penuh. Balik-balik penuh. Itu prinsip. Itu lagi bandel-bandelnya itu. Itu nggak tahu itu juga dulu kenapa pengen kayak gitu lah. Nah, setelah udah banyak tato kan emang agak sulit juga cari kerjaan kan. Nah, ketemulah sama. Oke. Nah, di salah satu kafe gelap-gelap di sana. Nggak gelap sih, tapi emang konsepnya kita bikin kayak gitu ya. Ya mungkin kalau untuk pandangan orang-orang tuh, wah tatoan ya. Nggak punya masa depan gitu kan, susah kerja, banyak lah gitu kan. Iya. Apalagi, wah untuk ibadahnya gimana nih gitu kan. Iya. Wah, sholatnya agak terima saya pikir. Iya. Sambil berjalan saya mikir gitu. Wah masa depanku mau gimana nih gitu. Ada nggak sih rasa penyesalan? Penyesalan tuh ada. Pernah gitu ya dalam. Ada. Wah nih gimana nih ngilangin susah segala macam. Mungkin sih penyesalan itu tuh karena emang omongan nih dari omongan orang lain ini. Akhirnya jadi kerekam nih mindset. Jadi down. Itu benar terjadi itu karena ya ini omongan ini. Terekam dari mindset. Jadi mindset dan mental saya jatuh. Sempat juga ngalamin mental. Itu di masa-masa apa tuh? Maksudnya apakah pas sudah nikah? Itu pas banget kan? Iya. Itu kerasa. Itulah di situ. Tanggungan seorang istri. Iya. Saya harus nafkahin. Iya. Cari duit kemana nih? Oke. Cari kerja, ngelamar sana sini, bener gak keterima. Dan di sana tuh kala itu tuh saya belum berani nunjukin keahlian saya tuh sebagai apa. Padahal sebenarnya udah punya. Biasa itu di seni gitu, tapi saya tidak percaya diri. Dan apa yang saya bisa tuh saya belum percaya diri. Jadi belum explore lah ya, belum explore. Saya formal aja, misalkan ada locker jadi apa gitu, teman-teman jadi ikut sampai itu, misalkan terima gitu. Karena itu tadi tato kayak misalkan bukan kan bisa, saya udah pernah nyoba, emang udah pernah ke sana sini. Ya mungkin gak keterima itu karena emang mindset saya duluan sih. Udah mindsetnya. Mental saya udah kerekam, saya gak bakal bisa kerja. Di situ saya bener-bener gak kerja. Ini keren kan? Jadi usia muda terus punya seakan-akan kayak punya keterbatasan, tapi gimana caranya untuk melawan itu, fight-nya gitu kan? Itu dia. Dan itu ngelawan arus kan? Kan orang-orang ngeliat teman-teman wah kerja udah pada enak, sedangkan saya sulit buat kerjaan. Iya. Nah setelah itu ya emang orang tua juga kan, keluarga orang tua itu agamanya kuat.
kuat banget ya. Alhamdulillah. Kuat banget. Ya mungkin saya juga paling nakal lah dibilang paling. Disuruh, nah situ orang tuh ngingetin, makanya ya udah sekarang mah tobat gitu kan, akuin kesalahan, jangan diulangi lagi. Oke. Nah ini di situ ya udah, di situ saya kumpulin lagi keyakinan, masa iya sih saya gitu dibedain gitu sama yang lain. Iya. Yang lain aja kita punya kesempatan sama kan. Nah yang lain aja bisa kerja, kasih kesempatan untuk bisa merasakan uang hasil pekerjaan tersebut gitu. Iya. Kenapa saya enggak gitu? Setelah itu saya pernah ngelamar jadi desain grafis awalnya. Oke. Di salah satu PT akan besar sih, dia bikin mobil kayak gitu. Jakarta, Bogor? Masih di Bogor tapi udah tapi PT besar. PT besar saya dipotong. Pada saat mama desain grafis itu berarti sudah tahu dong kita memang punya kemampuan di grafis, punya kemampuan di situ. Nah, di situ. Apa memang kan awalnya kan belum tahu nih. Yang baru mencoba. Iya, baru coba kan. Nah, pengen banget gitu kerja jadi desain grafis. Walaupun saya lulus bukan di jurusan desain grafis, Oke. Saya lulus di administrasi kantoran. Desain grafis itu awal saya di SMK Negeri 1 Bogor ya. Oke. Keluar dari SMK Negeri 1 Bogor ini saya jurusan multimedia. Keluar masuk ke ada salah satu SMA di Citayam, masuk lagi ke Bojonggede, itu berapa kali pindah saya SMA. Kenapa pindah-pindah terus? Ya awal karena orang tua tuh bahkan kan, saya bahkan home. Oh jadi ini karena mama di mana, papa di mana? Oke. Tinggal sama nenek. Tinggal sama nenek. Ya mungkin karena pergaulan juga saya bisa kayak gini gitu, pergaulan. Dan memang gak ada yang merhatiin juga kan. Desain grafis nih, balik lagi ke desain grafis. Oke, desain grafis tadi kan. Oke. Saya melamar ke perusahaan tersebut dengan CV seadanya. CV seadanya karena belum ada pengalaman atau mungkin kan belum ada, saya nggak ada paklaring nih intinya. Iya, apalagi soal desain grafis ya. Pengalaman udah ada, tapi nggak ada paklaring, apalagi ini terjun langsung ke desain grafis gitu kan. Nekat lah gitu, nekat. Iya. Di situ saya di interview, ditanya lulusan apa, SMA, SMK, terus dites. Pas dites saya masih belum pede. Belum pede, nggak seperti orang lainnya gitu. Saya masih improve lah kalau kata ini, karena otodidak saya belajar kan. Iya. Kala itu YouTube belum begitu. Belum marak lah ya. Banyak tutorial. Iya. Lihat dari orang ke orang gitu, temen ngedit kayak gini. Oh berarti memang begitu interview itu atau sebelum interview udah mulai belajar. Iya, mulai nyari tahu lah gitu. Ada komputer juga di rumah, jadi saya install software-nya, Photoshop gitu kan, diperlukan untuk di kantor tuh apa aja sih gitu. Saya pelajari, tetapi memang masih kaku. Belum ngerti lah, belum paham teknik-tekniknya biar cepat kayak gimana. Nah, di situ saya dikatain minimal kuliah lah. Itu yang bilang orang dari kantor itu. Dia lagi dites. Oke. Mau kuliah. Loh, ini sorry, persyaratannya yang dicari apa dulu nih? Memang S1 kah? Memang SMK gitu? Emang dia mengatakan minimal D3. Minimal D3. Tapi rapi tetap aja gitu. Ya, memaksakan. Iya. Ya, penasaran. Ya kenapa enggak sih gitu kan, nyoba namanya kan. Penasaran. Oke. Nah, gini amat gitu kan. Mau nyoba langsung dipatahin. Seakan-akan kayak ngeremehin banget gitu kan. Iya. Ya udah di situ saya terima, ya saya nggak diterima kan di perusahaan itu. Nggak diterima ya, karena cuma gara-gara tadi tuh harus kuliah. Ya, dan saya juga, tapi saya nggak nyerah di desain itu. Jadi memang seneng, passion terus akhirnya jadi passion saya. Gitu ya. Nah, saya belajar, ketemu salah satu teman yang memang basicnya di desain grafis. Oke. Saya belajar langsung tuh, pengen tahu gimana caranya gini, tahu sama dia. Pantes waktu itu gua dikatain sampai memang belum ada apa-apanya gitu kalau yang menurut versi. Kebetulan teman itu emang kuliah gitu di desain. Oke. Jelas, memang beda banget gitu yang saya lakuin sama yang kuliah, yang belajar benar-benar diajarin gitu. Saya sharing, saya belajar sama dia. Jadi saya bikin dulu tuh awal-awal tuh sablon. Wah, ini bisnis sendiri berarti? Sablonnya bisnis sendiri ya? Oke. Jadi kan perlu banget nih desain. Di situ saya belajar. Itu sablon tuh berarti memang apa ya? Maksudnya menginspirasi untuk buka bisnis sablon itu apa? Jadi awalnya tuh apa nih yang bisa saya kembangin selain kerja dengan desain ini?
Oke, oh iya. Iya, Karena memang pelajari. ya, oke. Buat apa nih saya pelajari desain? Jadi desainnya buat apa sih Nah, seperti gitu kan? terus saya gunain buat usaha saya sendiri, sablon Percetakan, tersebut. sablon. Nah, Oke. saya desain sendiri, temen kebetulan ada yang suka gitu kan. Satu dua teman suka, tahu saya bisa ngedesain, akhirnya ya udah. Itulah mulai apa? Setelah itu ada Orang membrandingkan Raffi sebagai seorang desain gitu, desain. awal mulanya di situ, saya udah mulai berani open jasa desain untuk aos. Itu promonya gimana waktu itu? Waktu itu tuh Facebook udah ada. Facebook, oke. Facebook udah ada, sama BBM ya, kalau satu BBM masih BBM. Oke. Lalu itu aja 2. Heeh. Nah, jadi kala itu saya usaha sablon. Saya juga mikir kalau saya fokus di sablon, saya butuh untuk harian nih. Oke. Itu yang masih saya penasaran kala itu. Saya dibilang madu sama banyak orang, saya langsung berpikir apa benar gue bakal madu seterusnya gitu. Di situ langsung saya tetap yakinin. Berarti mindsetnya harus kita buka kan? Nah, di situ saya yakinin diri, langsung saya tuh inget kata-kata Om kala itu. Iya. Saya punya teman kata Om kan. Oke. Dia tuh belum punya mobil. Ya, ini iya. Setir ya kalau nggak salah atau Ada yang beli dia tuh setir ya. ngelakuin. Nggak punya mobil, belum punya mobil, dia beli setir. Nah, Tiap malam mau tidur dia pegangin setir kayak seakan-akan dia lagi. bener kan Om bilang. Iya. Sampai kenyataan dia punya mobil. Punya akhirnya. Nah, akhirnya Gitu. punya. Itu saya lakuin loh. Saya depan komputer, saya ngerasain kalau saya itu udah kerja sebagai desainer. Seakan-akan sudah kerja. Iya, saya sudah kerja enak lah gitu. Ini manifestasi nih, manifestasi. Iya. Kalau udah kerja, padahal saya ngedesain, ngedesain apa aja. Ya, gitu. Saya sambil ngedesain, ya sambil bikin kopi, sambil ngerokok. Oke, iya. Kadang-kadang saya di kantor kerja, itu saya lakukan berulang-ulang setiap harinya. Kan jadi memang dari yang desain juga, tapi saya sempat itu pertama kali ketemu tuh yang pertama adalah sebagai musisi kalau nggak salah di kafe tua di situ kan. Ada nyanyi juga. Ada segala macam. Nah, jadi saya kalau untuk musik sih kalau bisa indie ya, musik-musik melodik loh zaman dulu tuh. Nah, ini Melodik. popang melodik nih, band-band Zaman KNPI dulu saya KNPI. Itu saya udah diajak-ajak. Oh, ada gedung. Gedung KNPI. Di situ lah ngeband anak-anak Ya, banyak ngeband. Oh, gedungnya. Awal-mulai. Jadi kayak gua gitu kan. Iya. Salah satunya kayak Kloset 38 kalau dari Bogor Itu tuh. kayak band teman saya. Ya itu Kloset 38. Itu saya sering dengar sih. Ya itulah zaman dulu tuh abang-abang itu kayak band keren tuh. Kayak Kloset 38 gitu kan. Apa kita pernah itu? Oh, Kloset 38. Ingat saya tuh sering dengar nama Kloset 38. Sering juga tuh di YouTube selalu seliwer kita tuh boleh deh diingetin saya di bannernya boleh beli untuk personil Kloset 38. Orang kira boleh drummernya boleh siapa aja boleh. Ya, jadi musik iya, desain iya. Nah, saya sempat lihat juga di postingannya Raffi itu ada buat apa ya? Kayak lagi ngebangun ada tempat wisata lah di Bogor yang besar lah, cukup besar lah. Itu ngebangun apa ya? Ngebangun konsepnya apa gimana gitu. Nah itu lanjutan dari cerita yang tadi tuh. Jadi setelah saya belajar desain itu sablon sepi, mungkin saya hancur dari awal. Saya ditolak kerja sana sini bukan karena salah kerjaan atau salah saya memberikan lamaran tersebut. Iya. Ternyata ya memang dari pikiran saya sendiri udah ngeblok. Oh iya, mental block namanya mental block. Jadi kita udah, kayaknya nggak bisa nih gitu kan, kayaknya nih nggak jalan. Di saat saya udah benar-benar ngerasa, saya layak. Iya. Saya layak, saya pantas, saya yakin. Wih. Di saat itu juga semesta memberkati. Allah kasih jalan dari mana aja gitu ya. Temen langsung ngasih locker. Ada locker di salah satu resort di Bogor. Iya. Atau boleh sebut aja mungkin nggak apa-apa ya. Resort. Seville Resort ya. And Camp. Resort.
lu coba aja Pi kata gitu, kali aja lu masuk kata. Iya. Gue yakin lu masuk karena kan lu bisa udah nguasain semuanya gitu kan, dari mulai 3D udah bisa itu, kalau itu udah bisa. Udah bisa sendiri. Itu karena itu ngulik sendiri ya. Ngulik sendiri ngulik sendiri saya. Ya memang karena itu saya selalu omongan, makanya kuliah. Weh, jadi itu pacuan ya. Itu langsung saya cari orang kuliah desain grafis tuh ngapain aja sih. Dibongkar di kurikulum. Saya pelajari semuanya. Berapa SKS? Nah, saya ngelamar. Awalnya HRD-nya mau bikin meta saya down lagi nih. Ada lagi. HRD udah gila-gila. Kamu tatoan? Wih, cewek cowok? Cowok. Oh, cowok. Tatoan Pak. Aduh. Ya udah saya mau lihat CV kamu. Oke. Di situ saya belum punya portfolio yang lain, tapi saya portfolio dari desain-desain saya sendiri. Ya, itu dibawa. Saya bawa. Nah, ini contoh-contoh yang saya buat. Dan kalian saya ini tuh saya benar-benar ngebuka kalian saya tuh ini. Iya. Jadi kan kalau awal saya ngelamar ngikut orang misalkan, wah jadi apa. Nah kala itu saya langsung ngeluarin nih passion saya tuh seperti ini gitu. Kayak itu akhirnya langsung geleng-geleng. Ya udah, saya nggak bisa ngambil keputusan. Saya suka kamu, saya pengen nerima kamu, tapi karena kamu tatoan, kamu langsung saya kenalin ke owner. Nah, ini jadi kadang-kadang ada hal itu justru membawa berkah ya. Ada jalur khusus kan, 1/1000 tadi, 1/100 sorry kan. Nah itu ini berbeda nih orang ini nih, anak ini nih gitu kan. Langsung, karena kan si ARD ini ragu mau nerima saya tapi saya tatoan. Oh iya sih. Oke. Tapi tato tadi gimana owner nih gitu kan? Izin ke owner. Oh. Itu saya ngelamar dari pagi, ketemu owner tuh sore, saya nungguin di depan dekat gerbang. Belum makan saya makan. Saking saya nungguin. Tapi makan satu owner datang gitu. Itu gitu kan? Iya. Karena apa ya? Daripada saya antara keluar dari tempat ini, owner datang, bukan rezeki lagi lewat gitu. Nah, itu saya tunggu sampai sore. Saya itu balik lagi, langsung ayo Vi, langsung ke owner. Oke. Si owner nanya hal yang apa aja, saya jelaskan. Di situ saya kaget langsung. Ya udah, kamu jadi HOD. HOD itu apa ya? HOD. Nah, saya ini nanya apa ya? Departemen. Head of Department. Wow. Kalau departemen divisi desain, di situ tuh saya saat itu departemen saya nggak tahu itu tuh departemen apa aja gitu kan. Kan departemen kan ngebawahin divisi kan. Iya. Desain, spot selfie di sana tuh, sama konten kreator. Jadi 3 divisi saya pegang. Itu berarti sama yang satu lagi nih, desain building ini beda lagi, arsitek. Itu di bawah saya. Di bawahnya HOD tadi. Iya. Dan itu ya kan berarti kan ada manajer di bawah itu kan. Nah, S1 kah, D3? Nah, di situ. Staf desainnya aja itu S1. S1, oke. Arsitek ya, arsitek mau saya S1. Oh, udah pasti ya. Pasti S1. Iya. Sedangkan saya lulusan SMA nggak tahu apa-apa. Pengalaman juga belum ada kan? Belum ada. Saya mau ngomong ke owner itu. Ya, terus terang. Awal saya ditanya software apa aja kamu kuasai, ya sebut dong. Ya udah, benar-benar udah kuasai. Gila, itu. Ini saya nggak mau kayak sebelumnya pas saya di interview dan saya dites saya nggak bisa, saya disuruh kuliah. Nah, berarti emang ini real jujur bahwa ini memang software yang Rafiq kuasai berarti gitu kan? Iya. Kalian saya ini karena kan akhirnya kan aku udah interview tuh, emang belum dites, itu langsung owner. Owner terima, kapan kamu bisa kerja? Cepatnya Pak. Owner dia punya insting biasanya kali ya. Ya pokoknya si owner bilang kapan kamu bisa kerja secepatnya. Iya. Itu udah sore, hari ini dihitung kerja. Kamu langsung ke kantor. Di situ HRD kaget, langsung saya diajak ke kantor dan saya punya ruangan sendiri. Jadi kayak mimpi kan? Saya bingung. Saya nanya ke HRD, Pak, saya harus ngerjain apa nih? Iya pasti bisa terima kerja dong. Iya. Jadi HOD sebelumnya tuh kecot, semua data dihilangin dia. Bukan ada desain, karena ada desain. Desain terus semua data dihapus gitu. Semua data dihapus dan proyek apa aja yang lagi dilakukan, itu nggak ada jejak sama sekali. Saya bener-bener improve lah itu kerja tuh bener-bener. Di saat itu HRD mau ngetes. Nah itu baru kan kantor ngetes. Enggak, si owner itu bilang gini, Vi,
kapan bisa kerja hari ini kan udah di ya. Udah nih approve nih hari ini gitu kerja buatkan saya desain gapura untuk ATV di sana tuh ATV baru dibangun. ATV baru mau dibangun. ATV road itu. Iya. Buatkan saya desain buat itu. Oke baik Pak, saya langsung kantor. Di situ saya langsung nanyain software yang saya gunakan kayak 3D Blender sama kalau SketchUp ada. Itu belajar sendiri tuh. Ya saya belajar sendiri. 3D Blender, SketchUp segala macam. Wah. Saya belajar sendiri. Di situ langsung saya buat. Arsitek bengong. Itu saya mulai agar lama lagi dong PD. Saya diri di situ saya. Dan langsung ke owner udah beres. Udah Pak. Iya. Wah cepet katanya gitu kan. Nah kayak gini bagus nih. Akhirnya approve dan itu makin membuat owner juga wah ini cocok pas gue nggak salah pilih gitu. Nah gitu. Nah sorry nih. Ini kan Raffi di situ baru pertama kerja yang benar-benar yang punya bawahan segala macam dan langsung dipercaya sama owner ya. Prestasi apa nih yang menurut Raffi ini kayaknya membuat tempat ini menjadi berbeda, menjadi berubah, menjadi berkembang setelah dipegang sama Raffi. Kalau prestasi sih, nah untuk pembangunan ya, untuk pembangunan ini kan, jadi kala itu tuh dua arsitek ini pecah toh. Jadi mau nggak mau saya ngegantiin arsitek ini. Jadi si arsitek ini saya backup juga. Saya backup sebelum si arsitek lain masuk. Di situ saya terpaksa mau nggak mau ya belajar lagi arsitek lagi. Ya. Apa yang dikerjain sama arsitek ini di situ? Ya kayak pembuatan hotel tiga lantai kan 3 lantai itu seharusnya apalagi bangunan dari 3 lantai ke atas itu harusnya insinyur. Itu berarti prestasi yang Raffi buat di situ. Membangun sampai 3 lantai. Tanah boneka di sana. Wah, gila benar. Terus desain interior. Berarti maksudnya itu beberapa poin tadi bahwa sebenarnya rasa percaya diri yang Raffi bisa tangkap. Ini bisa teman-teman semua mungkin bisa apa ya menarik bisa jadi satu maksudnya bisa jadi satu panutan nih, bisa jadi satu ilustrasi bahwa jangan jadi minder deh, jangan kecil hati, mental block gitu kan. Mental block itu benar banget. Orang pada lu nggak akan bisa, tapi ternyata dan yang ngatain saya madusu setelah saya yang saya kaget ya Om. Saya dulu pengen banget punya gaji UMR kala itu. Belum pernah ngerasain. Iya. Kayaknya enak banget ya. Pas saya kerja itu masih nyabel tuh. Malah 2 kali lipat 2 kali lipat dari gaji UMR. Iya. Makanya wah alhamdulillah. Itu ekspektasi berarti ya. Abang udah kasih jalan seperti itu. Nah ternyata hal tersebut kayak yang Om Anton pernah katakan kala itu temannya bobos itu nyata saya ngalamin tapi ada tapinya saat kita kusut lagi nih pusing juga ngaruh banget loh. Belum lagi pasti itu ada kalanya gitu. Lupa. Ya manusia sih pasti. Lupa. Padahal kita tahu caranya tuh kayak gitu. Iya. Karena kusutnya ini jadi kusut semua. Nah ini ngomong kusut nih. Kan ini kalau kita bicara ya secara tato kan gitu. Pernah nggak sih ada keinginan untuk kayaknya udah time to hijrah nih. Udah kayaknya udah capek deh sama semua ini gitu. Pengen pengen lempeng aja gitu. Kalau untuk hijrah sih sebenarnya saya belajar agama tuh mulai udah lulus SMA ya. Apa masih sekolah gitu. Tapi saya udah tatoan. Tapi sempat juga belajar agama gitu. Ya belajar agama. Lu nggak berarti memperdalam lah. Gitu. Pengen tahu Islam itu apa sih gitu. Lebih mau dikupas gitu. Bener-bener saya. Ada salah satu orang yang ngajarin saya gitu, ngasih tahu saya lebih saya. Boleh mungkin disebut mungkin namanya? Ada namanya Bang Lana. Mungkin bisa dipanggil. Kita undang bakal ke podcast selanjutnya. Oke. Udah lama juga nggak ketemu dia lagi tuh. Iya. Ya itu dia balik lagi ke kusut itu bener bahaya. Kusut itu bahaya banget. Mau itu ke perihal pekerjaan, perihal agama ya apalagi. Boro-boro mau ibadah karena gitu makanya banyak orang yang gua lagi pusing kayak gini suruh sholat banyak yang kayak gitu pasti itu malah sebenarnya gimana salah itu sebenarnya tuh
Justru orang ini kusut, ya lu lagi kusut, hilangin dulu kusut lu gitu. iya ya kita ngadu lah sama pecinta yang salah juga yang lagi kusut disuruh sholat ya salah juga. Ini kan caranya harus tenangin dulu sih, tanya dulu iya mau ngopi apa ngopi gitu. Jadi kita langsung frontal lah gitu. Jangan Kan banyak caranya kan, banyak caranya. Ada yang bisa secara soft gitu kan mungkin gitu. Tapi tetap untuk seperti itu juga kan ujung-ujungnya kan ada. Kalau untuk hijrah ya saya belajar, tapi mungkin istiqomah itu yang berat. Tapi perlahan ya. Nggak sih, sebenarnya ini juga tidak bukan satu paksaan, tapi maksudnya kan seorang Raffi sendiri yang udah pernah dalam posisi di maksudnya ya secara karir sudah sempat puncak ya gitu kan, tapi dengan itu kan sudah wah ini kayaknya gue udah saatnya nih harus gimana ya gitu kan, udahlah yang lempeng-lempeng aja gitu kan. Tapi kalau untuk meninggalkan hal-hal yang kayak mabuk atau ini udah itu sudah gitu kan ya. Oke. Masanya karena juga mungkin untuk teman-teman yang udah kayak udah beda. Oke. Kalau untuk memperdalam lagi ya sampai perlahan. Iya. Nanti ada Om Lucky kan. Jadi saya sering banyak belajar juga sama Om Lucky. Dan ini pesan-pesannya buat teman-teman yang ada di Bogor ya, terutama dari apa? Kan mungkin Raffi juga ngeliat banyak teman-teman di Bogor yang tadi ya sempat banyak kekurangan kayak misalnya mental block diantaranya, terus kayak misalnya rasa pedenya, terus dia punya keahlian tapi seakan-akan nggak mau belajar lagi gitu kan. Itu kan hal yang menurut sebagian orang ini gimana caranya, mungkin Raffi udah bukan cuma sekedar ini ya, bukan cuma sekedar buku loh, tapi udah ngalamin sebagai praktisi. Nah, itu dia. Apa nih pesan-pesan buat teman-teman yang ada di Bogor supaya yuk kita wake up, grow up gitu. Intinya yang lagi kusut hilangin kusut. Yang kusut. Bukan hilangin, percaya, yakin, jangan terpuruk sama keadaan, dan yang lagi stabil jangan terlena juga sama keadaan. Oke. Kayak gitu, tetap yakin. Yes. Pertahanin vibrasi ini. Nanti kita bahas di podcast selanjutnya vibrasi. Oke. Thank you. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.